Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati dan saya cintai. Kali ini saya akan berbagi bersama yang tanpa bermaksud menggurui atau mengkuliahi, yang materinya adalah masih terkait dengan materi yang sebelumnya, yaitu bulan suci, di mana di bulan suci tersebut turunnya kitab suci Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan, bahwa ada 6.236 ayat yang dibendel menjadi 114 surat dan dibendel menjadi 30 juz. Setiap kita mau mengaji atau mengkaji ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, selalu diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi hari ini yang ingin saya bagikan adalah mari kita bersama-sama memaknai apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama memaknainya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagian ulama lagi menafsirkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena artinya Bismi itu adalah on behalf, atas nama. Ada dua perbedaan antara makna dengan nama Allah dan atas nama Allah. Sebagai contoh, Pak Budi pergi menghadap presiden didampingi oleh seseorang yang telah mendapatkan suatu ilmu dan lain sebagainya. Beda maknanya ketika Pak Budi itu pergi menghadap presiden mengatasnamakan seseorang yang tadi. Nah, jadi saya ingin membahasnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang maknanya adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Umat manusia, khususnya umat Islam, sangat beruntung diberi hak untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena hanya manusia yang diberi hak untuk mengatasnamakan Allah di muka bumi ini. Nah, kalau manusia ini diberi hak untuk mengatasnamakan Allah, berarti manusia ini peran dan peranannya mirip dengan jabatan manusia di negara di bumi ini sebagai duta besar. Jadi manusia di muka bumi ini bukan hanya sekedar khalifah, tetapi manusia adalah duta-duta besarnya Allah di muka bumi. Kenapa Allah memilih manusia sebagai dubes-dubesnya? Bukan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, atau binatang. Karena kalau tumbuh-tumbuhan dan binatang, itu komponen pokoknya hanya ada dua komponen, yaitu jasad dan nyawa. Ada jasadnya dan membuat dia hidup, ada nyawanya. Tetapi kalau manusia, selain jasad dan nyawa,
ada satu lagi komponen yang bernama ruh. Nah, ruh ini mempunyai karakter. Dia akan bangkit ketika ada penindasan. Dia akan protes ketika ada sebuah ketidakadilan. Dan dia akan berontak ketika ada kekejaman. Sebagai contoh, ayam disembelih hari-hari, ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan ekor ayam disembelih untuk konsumsi manusia. Sementara ayam yang masih hidup tidak pernah protes dan tidak pernah menggugat. Karena mereka tidak punya ruh. Contoh lain misalnya sapi. Ribuan galon susunya sapi itu diperas, diambil oleh manusia untuk konsumsi hari-harinya manusia. Sapi yang lainnya tidak ada yang protes atau demonstrasi. Jadi itulah bedanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki roh dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki roh. Nah, jadi sifat lain dari roh adalah selalu menggerakkan nyawa dan jasadnya adalah sesuai dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika manusia atau orang perbuatan dalam kehidupan hari-harinya menyimpang dari nilai-nilai ilahi, berarti manusia tersebut bukanlah duta besar Allah yang dikehendaki, tetapi sebaliknya. Dan mudah-mudahan dengan kita memaknai secara baik dan benar makna Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah atas nama Allah yang pengasih dan penyayang, insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, karena kita sudah diberi hak untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka disarankan setiap kita melakukan perbuatan atau pekerjaan apapun yang kita lakukan, apakah kegiatan sosial, kegiatan politik, kegiatan bisnis, itu hendaknya diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati bahwa kegiatan yang akan kita lakukan itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kegiatan bisnis, carilah bisnis-bisnis yang baik dan benar. Tidak perlu ada KKN. Kalau melakukan kegiatan melayani masyarakat menjadi pejabat, jangan ada korupsi-korupsi dan sejenisnya. Dan kalau kita melakukan kegiatan sosial, kita juga jangan melakukan penjoliman-penjoliman terhadap masyarakat di sekeliling kita. Saya kira itu, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim itu bermakna atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena kita adalah makhluk yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi duta besarnya Allah di muka bumi ini. Saya kira memaknai Bismillahirrahmanirrahim hari ini yang bertepatan pula di hari-hari atau di bulan Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat
dan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih.